kritis, dan semangat mencintai iptek. Ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat, tidak ada yang sia-sia. Akhirnya hidupnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda lain ulil albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, dan berbaring. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problema yang muncul, sehingga buah pikirannya memberi banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa, apalagi keracunan dan kebimbangan. Akhirnya memunculkan kedamaian, kesejukan, dan solusi terbaik bagi semuanya. Penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit, dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan dieksplorasi sehingga keberadaannya semakin terbuka dan dapat diambil sisi positif dan negatifnya melalui akal pikiran serta akal budi yang dimiliki oleh setiap orang. Semua manfaat, faedah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat serta akal budi yang dikenal dengan istilah ulil albab atau ulul albab. Ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut hadis dan penjelasan lain tentang berpikir kritis. Isi hadis ini membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita digalakkan untuk berpikir, meneliti, dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaannya, tetapi dilarang memikirkan zatnya. Terlarang memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebabkan akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. Sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita dalam menggunakan akal dan kalbu yang dipikirkan hanya makhluknya saja, agar tidak sesat pikiran yang akhirnya menjadi sesat jalan. Harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dan proses berpikir objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir itu ada batasnya, sebebas-bebasnya. Ada batas yang tidak boleh dilalui dan harus berhenti. Karena jika tidak manusia sendiri yang mengalami kebingungan dan kekacauan dalam hidupnya, ini tentu tidak dikehendaki. Karena penggunaan akal pikiran dan akal budi bermuara kepada semakin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah menjauh darinya. Berpikir menjadi ciri khas manusia disebabkan kemampuan berpikir manusia menjadi makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran sebagai khalifah dimanahkan kepada manusia karena faktor berpikir juga, karena kemampuan berpikirlah akan diserap, didapat, dan ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah sebabnya Islam menekankan agar akal pikiran harus dijaga betul, jangan sampai diperlemah, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya
mendayagunakan karena faktor kemalasan, minim ikhtiar, apalagi mengkonsumsi minuman keras, narkoba atau zat adiktif lainnya. Telaah Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 tentang mencintai iptek. Berikut kandungan isi Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada jin dan manusia bahwa kelak di akhirat mereka tidak bisa mengelak akan pertanggungjawaban dari semua nikmat yang sudah diberikan, meskipun mereka berusaha lari ke segala penjuru langit dan bumi, sementara langit dan bumi serta alam semesta ini dimiliki dan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika saat ini muncul kelompok manusia yang mampu melintasi beberapa planet di angkasa dengan kekuatan dan ilmu yang didapat, itu hanya seberapa, tidak sebanding dengan luasnya alam semesta. Dan harus diingat agar menjadi kesadaran bersama bahwa kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin luas dan dalamnya ilmu yang dimiliki, hidupnya harus semakin dekat kepadanya, bahwa semuanya merupakan nikmat yang pasti akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, didahulukan penyebutan jin baru manusia, karena jin lebih memiliki kemampuan menembus luar angkasa. Begitu juga perannya di bumi meski lebih terbatas. Quran Surat Jin ayat 9. Sebaliknya, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tantangan untuk membuat semisal Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 88, penyebutan manusia lebih didahulukan dibanding jin. Hal ini disebabkan kemampuan manusia lebih tinggi dibanding jin, apalagi yang paling pintar menolak Al-Quran adalah jenis manusia. Yang keempat, sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai isyarat ilmiah bahwa kekuatan dan penguasaan ilmu menjadi hal yang mutlak dimiliki jika ingin menjadi umat, golongan, atau kelompok yang sukses merengkuh dunia apalagi akhirat. Lalu yang terakhir, harus dipahami bahwa majunya sebuah negara, sebut saja Singapura, Korea, Jepang, termasuk beberapa negara Eropa dan Amerika, disebabkan besarnya investasi pada kualitas manusia, sering disebut SDM. Termasuk keberhasilan menjelajahi ruang angkasa, itu semua membutuhkan dana yang tidak sedikit, termasuk kerjasama di berbagai disiplin ilmu, bahkan antar negara, misalnya ilmu astronomi, teknik, matematika, seni, geologi, dan lain-lain. Berikut merupakan hadis dan penjelasan lain mengenai berpikir kritis. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Ash radhiyallahu anhu, yang artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkan dari dada manusia, namun dengan mewafatkan ulama, sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tapi mereka memberikan petunjuk tanpa ilmu. Kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Hadis riwayat Muslim. Isi dari kandungan hadis tersebut, yang pertama, hadis ini membicarakan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan yang terkumpul dalam diri para ulama. Menjadi ulama bukan hal yang mudah, seperti terlihat dari kisah para ulama saat menuntut ilmu. Misalnya, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi, dan Buya Hamka. Setelah mencurahkan segala tenaga, pikiran, waktu, dan menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menuntut ilmu, mereka semua menjadi ulama yang produktif dalam berkarya, sehingga karya-karya mereka menginspirasi dan dapat dibaca, diteliti, dan ditelusuri isi kandungannya, sehingga generasi saat ini, bahkan generasi mendatang, masih dapat mengambil manfaatnya. Yang kedua, rentang sejarah para ulama dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik dari buah karyanya maupun kisah atau biografi hidupnya, masih dapat diambil menjadi teladan, contoh, dan pelajaran tentang bagaimana cara mereka mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan kesabaran oleh batin yang dijalani, sehingga ilmu para ulama dapat memberi manfaat sampai saat ini. Yang ketiga, sekarang kita rasakan semakin sedikit ulama akibat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kehilangan ilmu yang dimiliki sang ulama dan berpengaruh terhadap kehidupan kita.
Hal ini terbukti saat ini kita semakin susah menemukan teladan yang dapat dicontoh. Akibatnya, problematika dunia saat ini semakin banyak dan susah dicari solusinya. Yang keempat, wafatnya para ulama berpengaruh juga kepada tokoh-tokoh yang muncul di seputar kehidupan kita. Sosoknya kelihatan lebih pintar, hebat, dan meyakinkan. Namun, jika ditelaah secara mendalam dari sudut pandang kebenaran, ternyata menipu dan membodohi kita. Itulah pentingnya kita harus pandai-pandai memilih guru sehingga ilmu yang didapat dapat membentengi kita dari jalan yang keliru dan menyesatkan. Dan berikut penjelasan lebih luas tentang iptek. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia diajari untuk berkomunikasi dengan perantara kolam. Lalu, pandai membaca dan memunculkan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, yang menyebabkan dia lebih utama dibanding makhluk lain. Sehingga, manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Melalui ayat-ayat ini, terbukti tingginya nilai membaca, menulis, dan berilmu pengetahuan. Jika tidak karena kolam, niscaya banyak ilmu pengetahuan yang tidak terpelihara, penelitian yang tidak tercatat, dan banyak ajaran agama hilang, serta pengetahuan orang terdahulu tidak dapat dikenal oleh orang-orang sekitar. Pada akhirnya, dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang sangat berguna dan mengajarinya pandai membaca, menulis, dan berkomunikasi serta mengetahui segala macam ilmu yang belum pernah diketahui dan dikenalinya.